Halo guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the trot. Kembali lagi bersama saya Stefan yang akan kembali membahas alur cerita film. Di alur film kali ini saya akan kembali melanjutkan alur film dari Stephen Chow lagi. Film yang berjudul A Well and Well ini menceritakan Stephen Chow yang hidup di satu keluarga yang sangat harmonis, dan nantinya mereka akan dihadapkan dengan konflik masing-masing yang membuat hubungan mereka mulai merenggang. Nah, bagaimana cerita? Oke lah, tanpa ngacaprak lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Check this. Film akan diawali dengan memperlihatkan satu keluarga yang dipimpin oleh satu ayah bernama Lau, dan ketika anak laki-lakinya yang bernama Long Fei dan adik bungsunya yang selalu berbuat onar bernama Kung. Dan ada satu wanita lagi, istri dari Long, yang akhir-akhir ini terlihat kurang menarik di mata suaminya, itu bernama Yin Su. Singkat cerita, Long dan istrinya ini sedang membahas ulang tahun Kung dan mau dikasih hadiah apa adik bungsunya itu. Dan di waktu bersamaan mereka melihat acara lotre di televisi yang memberikan hadiah yang sangat besar. Akhirnya Long dan Fei memberikan uang kepada Kung untuk membeli nomor lotre yang sudah disiapkan oleh Long sebelumnya. Di sini Fei juga mengatakan jika dirinya akan mengundang seorang wanita malam ini untuk makan malam. Malam harinya datanglah si cewek ini dengan motornya. Dia ini bernama Mona Lisa. Nah, karena Mona Lisa ini anak motor, gayanya ini sangat tidak sopan di hadapan para keluarga Fei, dan juga ia malah langsung pergi dari sana tanpa menyelesaikan makan malamnya. Setelah itu, mereka semua pun menonton undian lotre yang ternyata nomor yang dipasang oleh Kung menang di dalam undian. Saat mereka menanyakan di mana tiketnya, Kung mengatakan jika dia belum membelinya. Setelah itu ia pun pergi ke kamar dan segera mengunci semua pintu, dan ternyata Kung sudah membeli tiketnya dan akan ditukarkan besok hari. Setelah menyembunyikan tiketnya, Kung menelpon seorang wanita untuk diajaknya bersenang-senang. Kung berjanji kepada wanita itu akan memberikan banyak uang keesokan harinya. Dan pergilah mereka ke klub malam. Di dalam, Kung diajak oleh anak kaya yang mengajaknya taruhan. Kung dengan pedenya menerima taruhan itu, bahkan ia juga menaikkan taruhannya. Namun sayang, di sini Kung pun kalah taruhan dan harus difoto bugil agar tidak kabur. Setelah itu, Kung sangat stres dan terburu-buru untuk mengambil tiket undiannya. Tapi saat Kung akan pergi ke kantor untuk menukar tiket tersebut, karyawan di sana tidak bisa mengenali tiket itu. Tapi Kung bersikeras jika dialah pemenang pertama tiket undian lotre ini. Sampai harus dibawa oleh security keluar dari sana. Lalu tak berselang lama, kakak-kakaknya pun datang dan mengatakan jika lotre itu hanya sebuah lelucon dan hadiah ulang tahun adiknya saja. Akhirnya Kung pun dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan jika ada sedikit keanehan di dalam otaknya dan hutang-hutang dari Kung akan dibayar oleh kakak-kakaknya ini. Setelah tersadar, Kung langsung menjadi orang yang tidak waras. Singkat cerita,
Long pergi keluar kota untuk melakukan bisnis, sementara V menemui Mona untuk berpacaran. Saat akan makan di warung makan, ternyata bersamaan dengan pemilik warung yang sedang ditagih hutang oleh seorang penagih hutang. Nah, anak dari pemilik toko yang bernama Seni pun marah karena orang itu menjelek-jelekan ayahnya. Di situ V pun mulai tertarik kepada Seni dan dia pun mulai mendekatinya dengan dalih bahwa ia akan membayar semua hutang warung keluarga Seni. Akan tetapi dengan syarat Seni mau untuk berpura-pura menjadi pacarnya nanti. Sementara itu, Yinsu terlihat sedang membeli majalah yang membuatnya berhayal sedang berdansa dengan seorang model tampan di sana. Lalu Kung memberi saran kepada kakak iparnya itu agar lebih mempercantik wajahnya lagi. Setelah itu datang Fei yang bersama dengan Seni yang akan memperkenalkan kepada para keluarga. Dan ketika ia ditanya tentang ayahnya, tiba-tiba dia menjadi kesurupan. Dan ternyata itu adalah rencana V agar ayahnya memberikan Seni uang kepadanya. Nah, Kung yang melihat hal tersebut langsung berpura-pura kesurupan lalu menghajar kakaknya. Dan pada akhirnya Long memberikan uang kepada Kung agar adiknya itu sadar. Singkat cerita, rumah mereka kedatangan tamu teman lama dari Tuan Lau. Nah, kedua teman lamanya ini merupakan orang yang sangat sombong. Hal itu membuat Kung kesal dan mengusir mereka berdua. Richard, Keesokan harinya, Lau bertemu lagi dengan teman lamanya yang membawa anak perempuannya yang ternyata terlihat idiot seperti Kung. Nah, cewek ini bernama Sweet dan dari sinilah terungkap jika mereka berdua hanya berpura-pura idiot saja. Shin berpindah ke rumah dan memperlihatkan Seni yang meminta uang kekurangan yang akan diberikan kepada V karena sudah akhir bulan. Tapi karena V tidak memberikannya, maka Seni pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Malam harinya, Long mulai curiga dengan tingkah laku istrinya akhir-akhir ini. Ia juga menemukan baju seksi di lemari milik istrinya itu. Dan keesokan harinya, ia pun mengajak istrinya untuk ikut bertemu dengan kliennya, berharap istrinya memakai baju seksi yang ada di lemarinya itu. Tapi Yinsu malah menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja. Alhasil, dia langsung menyuruh agar istrinya tidak jadi ikut bersamanya. Setelah itu, Long berpikir jika istrinya telah selingkuh dengan model majalah yang waktu itu Yinsu beli. Untuk itu, ia langsung meminta ayahnya agar diizinkan untuk menceraikan istrinya tersebut. Mengetahui hal itu, Yinsu pun merasa sangat sedih. Begitu juga dengan Fei yang ditinggal oleh Seni. Dan juga dengan Kung yang sedih karena tidak merasa hal apa-apa. Setelah itu, Kung pun pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan Yuen. Nah, di sana dia kembali bertemu dengan pemuda kaya yang kembali menantangnya taruhan. Di sini, tanpa banyak bacot, Kung langsung bertaruh $1 juta untuk bermain sulit. Tapi karena tidak mau membayar, terjadilah pertarungan di sana.
Sebagai jaminan pemuda itu agar mau membayar, Kung membalaskan dendamnya dengan memfoto bugil dirinya. Saat mereka akan pulang, Cuen cemburu karena melihat mantan-mantan Kung yang sangat banyak di dalam lift, dan inilah yang terjadi. 我咪佢女朋友咯。哦，你又係邊個啊？我係佢自願場女朋友咯。我係佢一夜情嘅女朋友咯。初戀情人啊嘛。小心，咁啱嘅。係啊。我唔係叫你啊。Singkat cerita, saat Kung bersama ayahnya berkata jika dia meminta maaf karena dirinya, Kung bisa jadi gila seperti itu. Dan disitulah Kung mulai sadar dan meminta maaf kepada ayahnya dan kakak-kakaknya. Jika selama ini ia berpura-pura idiot seperti itu. Dan di akhir scene, Long kembali menemui istrinya untuk meminta maaf. Begitu juga dengan Fei yang menemui Seni untuk bertanggung jawab atas semua utang warung ayahnya. Dan akhirnya mereka pun bisa hidup bahagia seperti semula dan film pun tomat. Sekian alur cerita kali ini. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah jangan pasang lotre. Itu dia. Terima kasih yang sudah menonton. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, subrek, dan